Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 8 akan menerangkan atau menjelaskan materi yaitu penegakan hukum yang berkeadilan. Baik, sebelum saya menjelaskan atau menerangkannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Abel Putri, yang kedua Fitri Nur Frida Aprilia, ada Syura Angeliska, keempat ada Putri Utami, keenam ada Afdinal, dan keenam ada Intan Suci Utafia. Baiklah, saya akan memulai diskusi ini. Yang pertama yaitu pemateri yang pertama yaitu Abel Putri. Kepada Abel Putri dipersilakan untuk menjelaskan konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Kepada Abel dipersilakan. Baiklah, saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul Leviathan, ia mengatakan homo nihilipis, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan dan perlu ditegakkan lagi. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Menurut Klanebo dan TKB Sabaroedin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Negara mempunyai tujuan manusia terjamin kesejahteraannya dan keamanannya. Teori Klanebo ini banyak dianut negara-negara modern di dunia ini. Negara kita mempunyai 4 tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. Dan 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baiklah, hanya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Abel Putri. Berikutnya kedua kepada Angeliska akan menjelaskan alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Kepada Syura Angeliska, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Syura Angeliska akan melanjutkan materi mengenai alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Terdapat poin-poin alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan ini. Yang poin pertama yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya, seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Poin yang kedua yaitu agar Indonesia dapat mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana cita-cita itu dapat tercapai ketika hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syura Angeliska. Selanjutnya, pemateri 3 yaitu Putri Utami akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Kepada Putri Utami, kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang sumber historis, sosiologis, dan politis penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkannya, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegakan hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Para aparatur penegakan hukum dapat memproses siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui proses pengadilan serta memberi putusan atau vonis. Dengan begitu akan terbentuk perilaku warga negara yang berjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum.
Lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum yang termasuk kepada lembaga penegakan hukum di Indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Lembaga peradilan. Lembaga peradilan terdiri dari peradilan agama, militer, tata usaha, dan umum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk yang terakhir itu pemateri 4 kepada Afdinal yang akan menjelaskan yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Kepada Afdinal, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan. Berikut ini beberapa kasus inkonsistensi penegak hukum di Indonesia yang dikelompokkan dan berdasarkan beberapa alasan. A. Tingkat kekayaan seseorang. Jika kekayaan seseorang dapat memperingan masa tahun seseorang yang melakukan pelanggaran. Pelaku pelanggaran bisa menyewa pengacara yang mahal agar bisa mementahkan dakwa kejaksaan agar dikurangi masa hukumnya. Sebaliknya, jika pelaku pelanggar yang tidak memiliki uang hanya bisa pasrah menerima keputusan hakim. Inilah yang terjadi di Indonesia. Hukum bisa dibeli dengan uang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selesainya pemateri 4 tadi menjelaskan materi ini, maka selesai juga penampilan kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.